Halo, perkenalkan kami dari Tim Merah. Pada kesempatan ini, kami ingin merangkum program TRDP fase 3 yang berfokus pada tiga hal utama, yaitu hubungan industrial dan kepegawaian, media handling, serta pelayanan prima. Tujuan dari program ini adalah untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis antara perusahaan dan karyawan, membangun komunikasi yang efektif baik internal maupun eksternal, serta menghadirkan pelayanan yang unggul dan berkesan bagi seluruh stakeholder. Dengan tiga pilar ini, kami berharap perusahaan dapat semakin solid, adaptif, dan juga berdaya saing tangguh. Selamat pagi, masih di sini dengan saya Birowo dari Tim Merah. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas terkait hubungan industrial pada TRDP Batch 2 di fase ketiga ini. Yang pertama terkait definisi hubungan industrial, yaitu suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi baik barang maupun jasa yang melibatkan pekerja, pengusaha maupun pemerintah yang berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, elemen hubungan industrial terbagi atas 4. Yang pertama, hukum dan peraturan ketenagakerjaan, yang kedua keterlibatan pemangku kepentingan, yang ketiga compliance, dan yang keempat orang atau pekerja. Selanjutnya, pelaku dan sarana hubungan industrial. Untuk pelaku sendiri terdiri dari 3, yang pertama pengusaha, yang kedua pekerja, dan yang ketiga pemerintah. Selanjutnya, sarana hubungan industrial. Yang pertama ada serikat pekerja, yang kedua organisasi pengusaha, yang ketiga lembaga bipartit dan tripartit, yang keempat peraturan perusahaan, yang kelima perjanjian kerja bersama, yang keenam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, dan yang terakhir lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Selanjutnya, kita akan membahas terkait hukum ketenagakerjaan yang terdiri dari 2. Yang pertama kaidah heteronom dan yang kedua kaidah otonom. Kaidah heteronom sendiri yaitu hukum bidang ketenagakerjaan yang dibuat oleh pihak ketiga yang berasal dari luar para pihak yang terlibat hubungan kerja. Sebagai contoh ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, peraturan Menteri Tenaga Kerja, putusan MK, dan lain-lain. Lalu selanjutnya terkait kaidah otonom, yaitu hukum bidang ketenagakerjaan yang dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam hubungan kerja. Sebagai contoh, perjanjian kerja bersama, peraturan perusahaan, SK direksi, dan SOP perusahaan, serta lain-lain. Lalu terakhir saya akan membahas terkait prinsip kewenangan antara pengusaha dan pekerja itu terikat dalam suatu perjanjian yang disebut perjanjian kerja. Dalam perjanjian kerja terdiri dari 3 unsur. Yang pertama upah, yang kedua perintah, yang ketiga pekerjaan. Sekian dari saya, terima kasih, selamat pagi. Selamat siang, hari ini saya akan membahas terkait dengan hubungan industrial. Membangun lingkungan kerja yang harmonis dan berkeadilan. Apa itu hubungan industrial? Hubungan industrial adalah sistem hubungan antara pekerja, buruh, pengusaha yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Elemen kunci hubungan industrial yang pertama adalah labor law dan regulation, compliance, stakeholder, dan engagement, serta people. Selanjutnya adalah pemahaman hukum ketenagakerjaan. Ada 2 kaidah, kaidah heteronom dan kaidah otonom. Kaidah heteronom itu ketentuan hukum yang dibuat oleh pihak ketiga di luar hubungan kerja, misalnya undang-undang. Untuk kaidah otonom, ketentuan hukum yang dibuat oleh para pihak terkait hubungan kerja, misalnya perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja. Selanjutnya adalah hubungan kerja. Ada 2, yaitu pemberi kerja dan pekerja. Pemberi kerja itu bisa perorangan, lembaga negara ataupun pemerintah. Pekerja itu bisa swakarya, misalnya YouTuber, ASN, atau pekerja lainnya, misalnya operator, teller, dan lain-lain. Adapun materi selanjutnya adalah terkait dengan perjanjian kerja waktu tertentu. Perjanjian waktu kerja tertentu itu didasarkan pada jangka waktunya, maksimal 5 tahun misalnya. Untuk misalnya yang kedua adalah selesainya pekerjaan, misalnya pekerjaan sekali selesai atau sementara. Yang berikutnya adalah pekerjaan tertentu lainnya, misalnya jenis dan sifatnya tidak tetap, upah berdasarkan kehadirannya. Untuk materi berikutnya itu terkait dengan alidaya atau outsourcing. Alidaya atau outsourcing ini yang penting itu adalah perlindungan pekerjanya. Misalnya kita harus fokus pada pekerjaannya, bukan hubungan bisnisnya.
Perusahaan alidaya juga tidak harus berbadan hukum dan berizin, serta jenis pekerjaannya. Tidak ada lagi pembatasan pekerjaan yang dapat dialidayakan, semua tergantung dengan kebutuhan sektor. Yang paling penting adalah pengalihan perlindungan hak wajib jika ada pergantian perusahaan alidaya. Nah, selanjutnya serikat pekerja, ini adalah organisasi yang dibentuk untuk memperjuangkan hak dan kesejahteraan pekerja. Pembentukannya sendiri ada minimal 10 pekerja, dan setiap pekerja berhak bergabung. Sedangkan fungsinya adalah sebagai mitra daripada pengusaha. Selanjutnya penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Jenis perselisihannya itu biasanya perselisihan hak, perselisihan kepentingan, dan lainnya. Untuk prosedur penyelesaiannya itu bisa di pengadilan hubungan industrial, bipartit, mediasi, dan arbitrase. Yang berikutnya adalah masalah dengan pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja ini adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban pekerja. Prinsip utamanya adalah sebenarnya pengusaha, pekerja, dan serikat pekerja dan pemerintah harus mengupayakan tidak ada lagi pemutusan hubungan kerja. Larangan melakukan pemutusan hubungan kerja itu dengan alasan tertentu, misalnya sakit, memenuhi kewajiban negara, itu nggak boleh di PHK. Terus yang tata caranya sendiri adalah pengusaha melapor kepada disnaker setempat dan pekerja diberikan surat pemberitahuan PHK minimal 14 hari sebelum dilakukan PHK. Demikian materi terkait dengan hubungan industrial. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita membangun hubungan industrial yang kuat untuk masa depan yang lebih baik. Media handling. Media handling adalah kemampuan atau cara kita mengelola hubungan dengan media, baik media cetak, media elektronik, media digital, dan sebagainya. Kemampuan ini perlu kita pelajari, terutama kita bekerja di bidang jasa layanan operasi jalan tol, yang apa saja bisa cepat viral karena pengguna jalan sangat mudah mengambil video ataupun dokumentasi di jalan tol. Goals berkomunikasi dengan media intinya adalah kita bisa menyampaikan pesan dan dapat diterima, sehingga kita bisa mengambil hati dan membangun trust kepada masyarakat dengan tidak menyampingkan hubungan yang baik dengan media. Dalam proses media handling, ada 3 poin dasar yang perlu kita persiapkan untuk menghadapi mereka. Yang pertama, pahami audiens. Audiens yang dimaksud adalah kita perlu mengetahui cara kerja media itu sendiri, orang-orang yang ada di dalamnya seperti apa, sehingga kita tahu apa yang mereka butuhkan. Kemudian yang kedua, tipe media. Dengan banyaknya tipe media yang ada, baik media elektronik, media radio, televisi, dan lain sebagainya, dalam menghadapi mereka, kita harus menyiapkan strategi-strategi yang berbeda. Dan yang ketiga adalah mendengarkan. Untuk menjawab mereka, jangan terburu-buru, fokus mendengarkan dan pahami apa yang mereka inginkan. Dalam menangani media, tidak bisa dipungkiri terjadinya krisis komunikasi. Krisis komunikasi ini terjadi dengan tanda-tanda rumor yang beredar, banyaknya pemberitaan negatif, dan banyaknya peningkatan keluhan pelanggan. Dalam menangani krisis yang terjadi, lakukan beberapa tahapan agar kita bisa mengendalikan krisis dengan baik. Yang pertama adalah perencanaan. Yang kedua, tanggapan yang cepat. Yang ketiga, tanggapan yang simpel tapi itu harus dari hati. Dan yang keempat, tunjukkan aksi. Serta yang kelima, jadilah contoh. Krisis komunikasi yang terjadi belum tentu merupakan suatu hal yang negatif bagi perusahaan. Krisis yang ditangani dengan baik akan menyebabkan kepercayaan publik meningkat kepada perusahaan. Sebaliknya, jika krisis komunikasi yang terjadi tidak ditangani dengan baik, maka akan menyebabkan krisis yang lebih dalam. Pelayanan prima. Apa sebenarnya itu pelayanan? Pelayanan bukan sekedar menyampaikan informasi, tetapi bagaimana pelanggan dapat memahami pesan yang kita sampaikan dan bagaimana kita bisa melakukan interaksi yang bermakna dengan pelanggan. Beberapa faktor dalam pengambilan keputusan yaitu
emosional, sosial, kognitif, sensorial, dan behavioral. Selanjutnya, bagaimana cara menghadapi keluhan pelanggan? Sebelumnya, kita harus tahu apa kesalahan umum yang biasa dilakukan. Pertama, melakukan argumentasi, melakukan sikap buruk, berasumsi, dan kurangnya empati. Karena faktanya hanya 4% pelanggan yang melakukan komplain, sementara 96% pelanggannya lainnya langsung pindah ke kompetitor lain. Apa yang seharusnya kita lakukan ketika mendapatkan keluhan pelanggan? Pertama, kita harus berterima kasih, mendengarkan dengan empati, meminta maaf, menyampaikan kejujuran, tenang, memberikan solusi, dan follow up terhadap masalah dan penyelesaian yang sudah kita sampaikan. Dan yang terakhir, kunci pelayanan prima. Yang pertama, pelayanan bukan hanya prosedur atau mekanisme. Yang terpenting dalam pelayanan prima adalah pengalaman pelanggan yang tak terlupakan. Selanjutnya, kita harus membuat setiap interaksi terasa personal dan berkesan. Jadi kita harus memperbaiki pelayanan yang tidak hanya berfokus pada mekanisme, pada pengalaman yang kita berikan, tetapi juga berpikir dalam hal bagaimana membuat pelanggan merasa spesial. Selanjutnya, dengan langkah-langkah di atas, pelanggan akan merasa dihargai dan setia. Terima kasih.